Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat semuanya, salam damai sejahtera semuanya. Semoga sedulur Dongeng Tengah Malam semuanya selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini Dongeng Tengah Malam akan membawakan kiriman dari Mas Niko. Mas Niko ini mau menceritakan pengalamannya waktu mengikuti perkemahan Kamis Jumat di kegiatan pramuka. Tapi sebelum ke cerita, saya ingatkan dulu ya, bagi sedulurku Dongeng Tengah Malam semuanya yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu, jangan lupa klik like-nya dan juga tulis komentarnya. Dan yang di Spotify jangan lupa follow ya, supaya tetap bisa mengikuti cerita terbaru dari Pak Dialvan atau Dongeng Tengah Malam. Ya baik, lanjut ke ceritanya ya. Kejadian yang dialami Mas Niko itu sekitar tahun 2007. Waktu sekolah SMA. Kebetulan SMA-nya Mas Niko ini termasuk SMA dibilang favorit, bukan favorit ya, SMA menengah ke atas lah kalau di kota Mas Niko tinggal ini. Dan biasa ke SMA menengah ke atas, teman-temannya Mas Niko kan mungkin biasa hidup berkecukupan ya, makanya harusnya namanya kemah pun tidur di tenda. Tetapi enggak begitu dengan teman-temannya Mas Niko ini. Malah mereka semua ini tidur di villa. Tapi ya sudahlah, itu sekilas gambaran ya pada waktu kegiatan pramuka di sekolahnya Mas Niko SMA pada waktu itu. Nah, karena di villa ini ada pekarangan. Dan villanya itu lumayan luas lah. Akhirnya jurit malamnya itu di situ. Sekitar jam 12 malam atau jam 00.00 mereka sudah siap untuk melaksanakan jurit malam. Dan panitia sudah menyiapkan 5 pos untuk kegiatan nanti. Nah, di setiap pos nanti ada tantangannya. Bisa dibilang jurit malam ini hanya seperti safari malam lah. Nggak ada hukuman atau nggak ada setan-setanan lah, nggak ada yang ditakut-takuti lah. Setelah semua berkumpul, dimulailah acara jurit malam tersebut. Melewati pos pertama, pos kedua, ya seperti di sana seperti safari malam lah. Jalan bersama acara, yang penting kan ada acara kegiatan jurit malam. Kedua pos nggak ada masalah apa-apa, atau ya lancar-lancar aja lah. Pada waktu melewati jembatan pos ketiga, disinilah ada sesuatu yang aneh. Jadi di jembatan pos ketiga itu di situ ada seorang perempuan ini duduk menunduk. Bajunya itu putih dan rambutnya panjang. Begitu melihat perempuan tersebut, hampir semuanya agak kaget gitu loh. Kok sepertinya ada yang ngeprank atau apa gitu ya. Dan Pak Firman selaku bapak gugus pembinanya siswa pada waktu itu yang menuntut jurit malam juga sempat kebingungan. Bahkan bilang ke anak-anak pramuka, perasaan tadi nggak ada rencana hantu-hantuan katanya. Ya Mas Niko salah satunya dan teman-temannya hanya diem saja. Dan mungkin Pak Firman juga nganggap itu adalah ulah dari panitia. Ya sudah, sama Pak Firman diajak lewat aja. Jadi melewati perempuan ya sudah dianggap mungkin panitia duduk di situ atau apa, memang disuruh diem aja atau gimana. Jadi Mas Niko dan kawan-kawan melewati aja.
tidak menghiraukan lah dan meninggalkan sosok perempuan tersebut yang kondisinya cewek tersebut atau perempuan itu masih tetap duduk di situ sampai melewati pos keempat juga nggak ada apa-apa, sampai pos kelima akhirnya juga nggak ada apa-apa. Dan setelah melewati pos kelima itu harusnya kan mereka langsung balik ke villa, tapi mungkin karena Pak Firman yang sebagai bapak gugus pembina tadi mungkin penasaran ya, kok panitia ngasih kejutan ada perempuan segala lah duduk diem aja di pos 3 lagi. Kemudian Pak Firman pun bilang ke kelompoknya Mas Niko ini, lewat sana lagi ya, bapak penasaran, hitung-hitung jalan-jalan. Ya karena kelompoknya Mas Niko ini termasuk anaknya suka jalan-jalan, mereka ya semangat-semangat aja mengikuti keinginan Pak Niko ini. Akhirnya mereka pun kembali dengan melewati pos terbalik ya. Jadi kita tadi kan dari satu pos ke pos kelima. Lah ini dari pos kelima ke pos keempat sampai pos ketiga. Dan pada waktu melewati pos 3 ini benar saja, ternyata perempuan atau cewek dengan rambut panjang itu yang duduk di meja ya, itu ternyata masih berada di situ dan belum pindah dari tempatnya. Oh ya, pada waktu awal-awal mengetahui ada cewek itu, kelompoknya Mas Niko ini memang tempat di situ kan agak gelap ya. Dan pada waktu melewati yang waktu berangkat itu mereka memang nggak sempat untuk mengarahkan senternya ke perempuan tersebut. Jadi pada waktu itu mereka hanya lewat saja, jadi nggak sempat melihat siapa sebenarnya cewek tersebut, nggak ada yang memperhatikan lagi. Dan pada waktu kembali nih karena cewek tersebut masih di situ, Pak Firman kan tahu ya kegiatan panitia apa-apa aja, rencana dari panitia kan tahu. Makanya Pak Firman ini langsung mendatangi cewek tersebut ya, dan langsung bilang ke arah cewek tersebut, nadanya agak protes gitu loh. Woi, katanya di rapat gak main setan-setanan, masuk weh udah selesai. Tetapi walaupun dibilangin Pak Firman seperti itu, perempuan ini ternyata tetap dia diem aja, gak berkata sepatah kata pun, dan posisinya juga tetap gak berubah dengan posisi duduk menunduk. Karena dia diem aja, padahal Pak Firman sudah negor ya, Pak Firman juga jadi penasaran, ada apa sebenarnya, ditanyai kok diem aja. Kemudian Pak Firman pun mengambil senter, maksudnya itu mau melihat siapa sih panitia yang iseng ini, untuk diarahkan ke cewek tersebut. Waktu itu jarak Pak Firman dengan cewek tersebut lebih kurang ya sekitar 2 meteran lah. Tetapi pada waktu senter ini diarahkan ke arah cewek tersebut, Pak Firman langsung kaget. Dan juga semua kelompok pramuka yang dibimbing Pak Firman bareng ini juga sempat kaget semua. Ternyata pada waktu Pak Firman mengarahkan senter, belum sempat ke wajah cewek atau perempuan tersebut, di depannya Pak Firman ini ternyata adalah sudah jurang. Bisa dibayangkan seandainya Pak Firman ini maju lagi 1-2 langkah, Pak Firman pasti akan jatuh ke jurang tersebut. Dan cewek tersebut ternyata bukannya duduk menunduk, jadi cewek itu ternyata melayang di pinggir jurang dengan posisi menunduk. Bisa dibayangkan ya, melihat bahwa ternyata cewek itu menunduk, mereka semua ya pada ketakutan lah. Begitu juga dengan Pak Firman. Tetapi belum habis rasa takut mereka, tiba-tiba cewek tersebut
memutar kepalanya 180 derajat. Untungnya waktu itu beramai-ramai ya, nggak sendiri. Kalau sendirian bisa-bisa, kalau seandainya Pak Firman atau Mas Niko sendirian, bisa-bisa akan tertegun di situ dan nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena ini kan rombongan, jadi seperti saling mengagetkan dan mereka akan tetap tersadar. Rasa takutnya mereka itu benar-benar sadar dan mereka harus menghindari itu. Dan Pak Firman yang berada paling dekat posisinya dengan perempuan tersebut, ya langsung aja mereka kabur semua seperti ada komando otomatis ya. Mereka melarikan diri untuk kembali ke vilanya. Dan pada waktu kabur itu terdengar suara cekikikan khas apa ya, makhluk-makhluk seperti itu ya. Jadi pada waktu Mas Niko dan teman-temannya ini kabur, mereka semua mendengar bahwa sosok tersebut tertawa cekikian. Sampai di aula tempat mereka berkumpul pun gempar. Akhirnya mereka semua dikasih minum, bahkan nggak gitu aja ya, sampai ada yang perlu harus mendapat pertolongan pertama ya, karena sesak napas. Ya bisa dibayangkan ya, mereka lari terbirit-birit dengan rasa ketakutan. Kalau yang fisiknya mungkin masih fit, masih kuat ya mungkin hanya nafasnya ada yang ngos-ngosan, tapi akan ada beberapa mungkin ya takutnya sampai berlebihan, sampai sesak napas ya bisa dimaklumi, sampai mendapat pertolongan pertama itu. Dan suasana malam itu benar-benar menjadi gempar karena pengalaman dari kelompoknya Mas Niko ini. Itu tadi cerita pengalaman dari Mas Niko ya, singkat, padat, dan bikin merinding. Bisa dibayangkan ya, walaupun nggak 1-2 orang, satu kelompok ya, kalau dilihatkan sosok seperti itu, siapa yang nggak akan takut. Dan untungnya ya Pak Firman yang pembina tadi ya masih sempet nggak sampai kebablasan mendekati cewek. Seandainya mendekati cewek tersebut, bisa dibayangkan apa yang terjadi. Pak Firman akan terprosok ke jurang. Tapi untunglah masih mendapat perlindungan ya, jadi masih bisa selamat. Untuk Mas Diko, terima kasih atas kiriman ceritanya. Ditunggu kalau ada cerita-cerita lainnya di Dongeng Tengah Malam, atau mungkin pengalaman, terutama mungkin pengalaman neneknya ya, barangkali ada cerita zaman dulu, bisa diceritakan, dikirimkan di email Mas Diko ya. Oh ya, untuk sedulur Dongeng Tengah Malam kalau ingin berbagi cerita bisa melalui email ya, seperti Mas Niko ini, emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada sedulur Dongeng Tengah Malam yang selalu mendengarkan cerita dari Pak Di Alvan, juga atas komentar-komentar yang diberikan dan like-nya juga. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan sekali lagi ya, yang belum subscribe monggo di subscribe dulu ya, yang di Spotify monggo di follow dulu. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Saya Pak Di Alvan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.